yakum ayyumiddakum rabbukum minal malaikati munzalin. Ayat 124 ya. Ini seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa latar belakang dari ayat ini adalah Perang Badar. Perang Badar ini perang yang dimenangkan oleh dulur-dulur mukmin, di mana 300 pasukan orang beriman atas pertolongan Allah mengalahkan ribuan pasukan kafir. Saat itu di awal memang pada saat peperangan pasukan beriman sempat kocar-kacir ya. Sempat ada sebagian yang melemahkan semangat dengan mundur. Yakni Bani Salama dari suku Hazraj dan Bani Harisah dari suku Aus. Mereka yang kemudian membuat pasukan beriman agak kocar-kacir. Sampai bahkan Rasulullah sempat tanggal giginya. Tapi kemudian Allah menurunkan bala tentara seperti yang disebut dalam ayat 124 ini. Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit. Jadi pada saat itu memang tidak melihat ya. Pasukannya Nabi tidak kok melihat langsung ada malaikat berjubah putih, selebatan, tidak ada ya. Dalam ayat disebutkan ketika pasukan beriman itu baru mengayunkan, itu leher mereka orang kafir itu sudah terpenggal. Maka bala bantuan malaikat itu yang memotong leher mereka sebelum pedang itu diayunkan betul. Sehingga tidak kelihatan 3.000 malaikat, pasukan malaikat yang diturunkan Allah itu tidak kok kelihatan kemudian nyata, enggak ya. Perang dalam gaib. Nah, tetapi yang kayak gitu kan tidak kentara, ujuk-ujuk aja dengan gagah beraninya pasukan beriman maju perang itu, maka Allah menolongnya itu tanpa disangka-sangka ya. Kata gitu, junudul lam tarawna, pasukan yang kamu tidak melihatnya gitu. Jadi lam tarauha itu junudul lam tarauha, atau pasukan yang kamu tidak melihatnya, itu adalah para malaikat. Nah, 3.000 malaikat yang tidak kelihatan itu ya benar-benar bentuk support dari Allah yang diberikan kepada orang beriman yang sabar. Kan ada yang tidak sabar tadi, yang mundur. Nah, yang sabar ini yang kemudian diberikan pertolongannya. Kita bisa lihat itu juga di surat At-Taubah. Coba dilihat ya, surat At-Taubah ayat 40. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedangkan dia telah
salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan kemenangan kepadanya Muhammad dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Shadaqallahul Adzim. Oke. Jadi para malaikat itu berperang dengan gagah berani. Itu memang benar-benar apa ya, satu pertolongan yang besar, karena di peperangan itu para malaikat datang tanpa diketahui. Nah, itu di situ disebutkan ketika Rasulullah bilang serbu, maka orang-orang beriman berduyun-duyun, mereka yang menambahkan syahid justru itu apa ya? Ada wahyu Allah kepada Nabi Muhammad, sungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkan pendirianmu. Wahai orang-orang beriman, teguhkan pendirianmu. Di samping kuberikan bala bantuan berupa malaikat, juga kuberikan bantuan berupa apa? Akan kusisipkan rasa takut dalam hati orang kafir. Nah, jadi ada suara yang didengar oleh orang-orang kafir itu seperti dari langit ya. Jadi seperti ada yang mengajar mereka dari langit. Gitu. Yang tidak kelihatan, makanya tadi saya sampaikan ketika orang beriman baru mengayunkan pedang, itu sudah terpenggal. Ketika orang beriman baru mau melemparkan tombak, orang itu sudah tertancap. Gitu. Itu yang terjadi di perang Badar. Nanti lebih detailnya akan kita pelajari lagi di surat Al-Anfal ya. Itu menunjukkan betapa pasukan Allah itu ada. Sekarang di kita aja lah dulu. Ada banyak, kami sendiri di SPMA ya banyak menyaksikan gitu ya, bahwa pasukan Allah itu ada memang, dan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang beriman itu mengimani hal yang gaib. Kalau dalam ayat ini diterangkan tentang peperangan fisik ya, maka itu juga bisa terjadi di peperangan dalam bentuk lain. Misalnya dalam perjuangan jihad mendakwahkan agama ini, termasuk membangun fasilitas agama dan sebagainya. Di SPMA sendiri misalnya di Mabes, di SPMA Pusat itu, merawat hampir 350 santri. Juga merawat sebagian yatim piatu, orang tua jompo, ada juga keluarga yang terlantar, semuanya ditampung di dalam asrama, diberikan konsumsi, akomodasi, edukasi, ya, nutrisi kesehatan dan seterusnya. Nah, dari mana SPMA Pusat itu tidak punya donatur? Tidak punya. Tidak ada. Tapi sudah survive 60 tahun lebih. Dan alhamdulillah ya dicukupi Allah. Ya meskipun itu para pengurus juga jungkir balik ya. Artinya ya, kadang sampai hutang, kadang biasa. Pernah satu masa itu sampai kita semua makan bubur ya.
beberapa makan bubur tanpa lauk apapun. Kenapa bubur? Karena berasnya itu tidak cukup. Dibikin bubur biar cukup. Saya merasakan sendiri. Jadi ya semua, tidak hanya santri. Nah, perjuangan semacam itu memang kadang merupakan ujian. Misalnya di perang Uhud dibikin kalah oleh Rasulullah sebagai bentuk pelajaran supaya tidak cinta harta dan seterusnya. Maka Indonesia atau di level keluarga kita, di level jamaah kita, peperangan memang kita tidak sempat mengikuti melawan Belanda zaman dulu, melawan kafir harbi di masa penjajahan Belanda. Sekarang peperangan kita yaitu Allah melalui jalur dakwah. Nah itu memang juga harus siap mengalami dalam ujian, cobaan. Karena memang dihabiskan untuk perjuangan agama, ya kadang memang habis-habisan. Tapi ya tetap pertolongan Allah datang. Meskipun nggak tahu kapan pada saat itu, kita juga nggak ada janji bahwa nanti bulan sekian akan ada beras, ya tidak ada itu. Tawakal kepada Allah dengan sepenuh hati. Nah, saya di Bali juga belajar untuk merasakan itu. Kadang nanti ada laporan dari dapur, Gus, beras sudah habis, untuk besok enggak ada, nantilah ada. Percaya aja begitu, bismillah. Nantilah ada. Kalau enggak ada, ya kita puasa. Jadi itu ternyata bala tentara yang diberikan oleh Allah di perang Badar ini ya sama, para sahabat juga tidak tahu datangnya para malaikat itu dari mana ya, tidak tahu, tidak ada yang tahu. Tapi kemudian ada disebutkan oleh Allah bahwa kamu akan dibantu dengan 3.000 malaikat. Dan ternyata ya, 3.000 malaikat seperti yang tadi saya bilang. Nggak lihat. Coba dibuka, gantian ya. Gantian yang belum pernah baca. Surat Al-Anfal, ayat 17. Di surat Al-Anfal, ayat 17. Oke. Itu sudah ketemu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Nah, itu. Jadi ada pasukan gaibnya Allah itu ada. Jangan kemudian ngomong kita ini hanya bicara tentang hal-hal yang kayak lahir. Ah, itu enggak logis. Ya memang banyak di dunia ini hal yang enggak logis. Belas enggak logis, belas. Jadi jangan mendewakan logika seolah-olah semuanya harus masuk akal. Enggak. Bahkan lebih banyak yang enggak masuk akal di muka bumi daripada yang masuk akal. Karena akalnya manusia itu terbatas banget. Terbatas banget. Sampean percaya enggak kalau ada pohon yang bisa berjalan? Ternyata ada. Jadi di hutan Amazon itu ada pohon yang bisa berjalan. Jadi pindah sendiri, memang pindah dia. Jadi akar-akarnya itu ternyata bisa mencari
nutrisi dari hara tanah itu yang cocok untuk dirinya. Jadi kalau di satu tempat sudah tidak cocok, akar-akar itu akan seperti bergerak begitu, dan dia seperti berjalan. Masuk akal? Tidak masuk akal. Akal kita sempit. Ya. Saya tahu nggak kalau ada tanaman yang makan binatang? Makanannya binatang. Jadi dia buka kayak bunga gitu, setiap kali ada serangga atau burung langsung plak dia diremet. Itu nutrisi dia. Itu. Jadi banyak hal yang tidak masuk akal, yang bahkan masih kelihatan, apalagi yang tidak kelihatan. Yang kita sebagai orang beriman tetap harus percaya. Apalagi kalau kita menjelajah dunia antariksa, luar angkasa, banyak yang tidak masuk akal. Karena akal kita memang terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Dan Allah itu tidak memberi ilmu kepada kita kecuali sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Apalagi Allah juga memberi kita pemahaman bahwa seandainya seluruh pohon dijadikan pena dan seluruh lautan dijadikan tinta untuk menuliskan ilmu Allah, maka ilmu Allah tidak akan berkurang setetes pun. Wah, betapa luasnya ilmu Allah itu, betapa termasuk di dalam peristiwa di Perang Badar ini. Ya, jadi lalu di samping memberikan bantuan para malaikat yang tidak akan ngantuk, nah itu kan, malaikat nggak mungkin ngantuk dong, ya kan? Hehehe. Kalau udah dengar cerita gini kan saking enaknya sampai dekluk gitu, apalagi yang sudah 40-50 tahun ke atas ya. Jadi Perang Badar, oh apa itu? Waget kan, ya kan? Jadi di samping menurunkan 3.000 malaikat, bahkan ditambahkan bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumtitkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Ya, bahkan kalau kamu bersabar, bertakwa ya, bertakwa, sabar terhadap tadi seolah-olah kalah tadi, kemudian kamu diserang dengan tiba-tiba, dengan segera dari sisi kanan maupun sisi kiri, maka Allah akan mendatangkan lagi, tidak hanya 3.000, 5.000 malaikat yang datang dengan dikenali. Nah, ada sebagian yang kelihatan. Nah, di samping itu, Allah juga memberikan bantuan lain. Berupa apa? Berupa apa? Berupa rasa takut yang ditanamkan di dalam hati orang pasukan kafir. Jadi di samping itu dia rasa takut. Rasa takut ini penting, harus ditumbuhkan di orang kafir, sementara ditumbuhkan rasa tenang dan berani di hati orang beriman. Itu disebutkan dalam surat Al-Anfal juga, ayat 12. Nah, monggo. Gantian yang belum baca, surat Al-Anfal, ayat 12. Ternyata Allah memberikan bantuan juga berupa apa? Rasa takut, disusupkan rasa takut di dalam hati orang-orang kafir. Bahkan mereka sebenarnya penakut juga. Temu, monggo, silakan dibaca. Izin Gus. Monggo Bian. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Shadaqallahul adzim. Nah itu, jadi sudah dijelaskan. Sudahlah, jangan takut. Aku bersama kalian, kata Allah. Kalau sudah Allah yang bersama kita, loh dulur. Ya, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa takut dalam hati orang-orang kafir. Jadi susupkan rasa takut. Ya, jadi akhirnya memang orang-orang pasukan kafir itu melihat orang beriman itu kayak banyak gitu. Melihat jumlah itu kayak tambah gitu. Jadi
Mereka melihat apa yang gemetar hatinya. Mereka tambah takut sehingga mereka melihat seakan-akan dihalau kematian. Nah, yang kita ambil dari pelajaran yang dibaca oleh Bu Yan tadi, ayo jangan mundur dalam perjuangan agama ini. Allah bersama kita. Loh, kalau sudah Allah bersama kita, masa kita takut, Rek? Bersedekah takut miskin. Loh, yang bersama kita itu yang maha kaya kok. Allah loh maha kaya. Masa dibersamai dengan yang maha kaya kita takut miskin? Ya enggak lah. Ya akan ditambah lagi. Dikasih lagi. Nah nanti kalau nggak dikasih, ya kayakan hatimu. Kan gitu Allah. Jadi udah enak kita ini. Diberi contoh zaman dulu yang sudah terjadi, terbukti betapa janji Allah itu benar, maha benar bahkan. Sudah, bertakwalah. Jangan takut. Anni ma'akum. Yang berfirman itu Allah loh, itu loh. Ya, makanya ketika kita mau punya rencana-rencana besar untuk agama ini, untuk perjuangan di SPMA ini, sudah, jangan khawatir. Ayo maju. Gus, enggak ada. Wes, bismillah. Dimulai dari kita. Uang 1 miliar itu dimulai dari 100.000. Bantuan Allah itu dimulai dari kesungguhan kita. Jadi Allah ingin melihat kesungguhan kita. Nah gitu. Jadi kalau kita misalnya punya rencana mau membebaskan lahan untuk bangun pesantren, berapa 2 hektar, berapa biayanya? 2,7 M. Gus, enggak ada. Kamu punya berapa? 100.000. Yuk, mulai 100.000. Ya jalan, insya Allah dapat. Allah yang menolong. Allah tuh ingin lihat kesungguhan kita aja. Toh kalaupun misalnya terjadi terbangun, kemudian sampai memberangkatkan dai. Gus, ini pemberangkatan dai ya berapa? Ya butuh 100 juta. Oh iya, bismillah. Anggaplah itu adalah kalau dulu di masa Rasulullah, perlu membeli pedang, perlu membeli kuda, perlu membeli logistik, tenda, perlu membeli peralatan untuk dapur lapangan, perlu membeli gandumnya, butuh biaya juga. Tidak ada. Bismillah, berangkat. Siapa yang punya, berangkat. Siapa yang tidak punya, jaga markas. Jadi tidak paksaan. Buktinya dalam beberapa ekspedisi tempur juga dimenangkan oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah saat itu ya belum punya perbendaraan belum punya. Baitul Mal langsung kepada Rasulullah saat itu. Jadi selalu demikian dulu ya. Dalam berganti dengan Khalifah Abu Bakar, berganti Khalifah Umar, sampai Khalifah Utsman, Ali. Tidak ada itu kantornya kerajaan Islam saat itu. Tidak punya. Tidak punya juga. Ya Masjid Nabawi itu sudah. Tapi jangan salah. Waktu itulah Palestina ditaklukkan oleh Umar. Ya, waktu itulah Mesir juga ditaklukkan, dibebaskan oleh kerajaan Islam. Yang Umar sendiri kan bajunya aja tambal-tambal tuh. Jadi tidak selalu kemewahan atau kecukupan bertumpuknya materi itu bergaris lurus dengan kemenangan. Tapi hirah yang tinggi di sini karena percaya anni ma'akum. Anni ma'akum. Inni ma'akum. Sungguhnya kami bersama kalian. Kalau dalam ayat lain, innallaha ma'as-sabirin. In tasbiru wa tattaqu. Jika kamu wahai Glory, jika kamu wahai Trisno, wahai Ayan, wahai Ahmad, wahai Nati, semuanya wahai Muslim, jika kamu bertakwa, jika kamu bersabar, Allah akan membersamai. Oke, semangat dalam perjuangan. Pun, monggo kalau ada yang mau disampaikan silakan. Monggo. Izin terus. Assalamualaikum. Ya, silakan. Oke, kaitan dengan ayat ini, yang apakah kalian tidak cukup dengan pertolongan Allah?
Ini kami menyaksikan hakul yakin yang ada di SPMA. Yang kula tanggletaken kula mboten nggak melihat Gus-Gus itu pekerjaannya apa, dan hari-hari saya tidak melihat kesibukan dalam bekerja Gus. Tapi Gus selalu mensupport kami untuk tetap bekerja keras. Ini ngapunten kalau butuh penguatan kepinginnya nggih kados Gus, tapi kan buatan makome. Jadi kami menyaksikan hakul yakin lah insya Allah para santri Gus semua itu kami tidak melihat kesibukan di dalam aktivitas pekerjaan yang menghasilkan uang, tapi memberi semangat atau menyemangati kami untuk tetap berikhtiar. Nggih ngapunten, mohon penjelasan. Ya, kadang pekerjaan itu tidak tampak. Nampian itu kata siapa nggak kerja, tanya Pak Mujianto itu. Saya juga membantu dia ngecor di Kalimantan kok. Gimana kok? Ya kerjalah. Jadi memang saya bukan petani ya. Saya bukan petani karena tangan saya memang bukan untuk. Tapi saya nulis, saya ada di laptop. Pertanyaan sampean ini sama dengan pertanyaan Mbak Jiza ini. Nabi ini pekerjaannya apa katanya. Jadi kalau dulu saya ingat itu Pak Yono, waktu Gus Dharma kecil itu kan Gus Dharma itu nggak sekolahnya nggak di Turi, tapi di desa sebelah, di Ngembluk namanya. Nah di Ngembluk sana, terus masih TK itu. Terus murid-murid disuruh nyitain keluarganya, ibunya profesinya apa, bapaknya apa, semuanya ada yang ibu saya, bapak saya pedagang, bapak saya ke sawah. Kalau Gus Dharma apa? Bapak saya main game. Apa? Karena dia lihatnya saya di depan laptop, aja di depan komputer, berangkat pagi, pulang sore, nanti malam. Saya waktu itu kan jadi manajer proyek untuk proyeknya namanya USCES ya, Urban Street Children Empowering Support. Dia jadi manajer di situ. Nah, berangkat dia tahunya kan saya berangkat pagi, bawa laptop, nanti pulang sore, malam juga udah langsung buka laptop lagi. Nah, buka laptop kan dia dipikirnya itu buka laptop kan main game gitu. Kadang ya memang saya kadang sesekali waktu itu di sela-sela saya konsep apa gitu, dia ngelihat saya main waktu itu suka main game Winning Eleven itu. Jadi ngelihatnya waktu itu Pak Gane juga masih kecil, Gus Bio masih kecil lah. Itu Gus Dharma itu ditanyain gitu apa itu. Nah sampai sekarang Mbak Jiza juga gitu, waktu saya ngerjain disertasi, ngerjain presentasi kayak kemarin misalnya, saya jadi pembicara utama di seminar yang dilaksanakan Universitas Negeri Padang gitu. Saya ngerjain itu segala macam kan ya, kalau kerjaan-kerjaan yang profesional gitu kan ya dapat gitu ya. Jadi insya Allah lah itu. Makanya anak-anak saya juga saya dorong Pak Yano untuk tetap bekerja seperti biasa. Jika dulu Abu Bakar dagang, Umar bin Khattab juga dagang, Ali bin Abi Thalib jadi tukang panggul air, ya tetaplah saya juga berusaha. Ya tetap Gus Naim itu jualan ngawur aja. Gus Naim itu jualan juga, kadang jualan minyak, jualan apa. Saya juga jualan kok. Mobil-mobil yang saya pakai jualan meskipun belum laku-laku. Jualan lah. Jualan beli motor kemarin nawar mobil di Makassar ini belum dapat. Jadi ya meskipun gini loh Mas. Jadi kami di dalam bekerja itu sebenarnya kenapa tidak tampak? Karena memang kita melihat pekerjaan itu sebagai supporting, sebagai alat untuk mensupport perjuangan kami gitu aja, bukan sebagai aktivitas utama kami. Jadi ketika kami cukupnya kami kan beda sama cukup sampean ya. Kalau saya itu cukup
Ya kalau cukup untuk bangun masjid di sana, cukup untuk bikin asrama di sana, itu baru cukup saya memang. Itu. Jadi kami juga begitu, misalnya Gus-Gus itu ke sana duit. Ya, bahkan kalau pas ada ya ada cukup untuk bangun 2 masjid gitu. Tapi kalau pas nggak ada, ya benar-benar nggak ada. Jadi sekarang kalau sampean buka dompet saya, ya nggak ada uang. Nggak ada. Jarang saya bawa cash. Nggak ada. Jadi kalaupun sekarang ada ya di bendahara yayasan situ, itu ada ya untuk perjuangan itu. Kalau saya ya, saya asalkan sudah dikirimi makanan dari dapur umum, Mbak Saro ngasih saya apa itu? Gimbal tempe kalau pas buka, kalau pas nggak puasa ya pagi hari paling dibikinkan apa ini sayur, nanti pecelnya kepedesen, itulah. Sudah, saya nggak neko-neko ya. Berangkat kemarin kayak ke Lombok gitu. Ada nggak biaya ini? Tak perkirakan dengan tim itu rombongan PP sekitar 5 juta lah PP nanti untuk support tim di sana. Taruhlah 7 juta PP. Ya sudah, saya lihat saldo seret. Oh ada ya sudah. Berangkat aja. Nanti cari lagi, kayak gini cari lagi gitu aja. Tapi kan pekerjaan kami itu tidak tetap ya. Kadang jadi pembicara, kadang jadi trainer, kadang diminta untuk konsep manajemen perusahaan apa, kadang ini kan nggak kelihatan. Saya setelah ngaji kayak gini, nanti sholat duha, setelah sholat duha ya saya di depan laptop. Kan gitu. Kerjaan sekarang itu istilahnya Pak Yono, ada istilah SOHO. Coba dibilang, SOHO, S-O-H-O. Small Office, Home Office. Small office, home office itu my office in my laptop. Jadi kantor saya itu ya ada di laptop saya. Laptop saya ini sekaligus kantor saya, sekaligus cangkul saya, juga sekaligus toko saya. Gitu. Jadi saya sejak Jenis lain Pak Yono. Iya, apa Pak Adi? Jenis lain. Jenis lain. Tapi bukan jenis toyol loh ya. Jangan ngawur tadi, awas nanti apa saman pikir terus nanti buka sajadah terus biur duit gitu, ndak ada kayak gitu. Ya, tetap bekerja. Ayo Mas Adi, sekarang saya tanya Mas Adi, sebentar jangan matiin mikrofon. Mas Adi pernah nggak tajak untuk bisnis mobil? Pernah. Lah iya ya kayak gitu loh, dan serius. Jadi ini pernah coba saya tanya gitu. Kadang nyoba jualan Gus Naim juga gitu. Yang Gus Hafid itu yang nggak pernah bisnis memang. Karena memang bisnisnya pure itu di sebagai pembicara manajemen, seminar apa gitu. Memang kalau Gus Hafid itu pernah juga jadi staf ahli, tenaga ahli di DPR, jadi ketua ini di berbagai dibayar juga. Kalau profesional gitu dibayar juga ya. Gitu. Jadi Gus-Gus itu begitu. Cuma karena memang tidak dipakai untuk kelihatan apa punya toko apa sehingga nggak kelihatan. Tapi insya Allah tetap bekerja, ya, tetap bekerja. Gimana caranya begitu? Ya dewe-dewe manusia itu ada balungan-balungan ya. Tahu balungan ya? Balungan itu cetak memang. Apa Mas Yo? Nggih Gus, terus niku. Lah iya, sudah. Bismillah. Jadi coba sekarang gini aja lah Pak Yon. Jadi kenapa kelihatan kami itu seolah-olah kaya? Enggak. Jadi nanti tanyain tahu. Kadang itu sampai klenis, gak punya yang dimasak loh. Sama enggak tahu sampean itu. Tetapi karena kami itu mungkin ya tampak seperti yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat berapa coba? 264 kalau nggak salah. Ayo coba lihat. Si gue 264 apa 274 itu? 73. Coba 273. Pak Yon dibaca Pak Yon. Sama lihat kami kaya. Coba lihat itu. Dibaca ayat 273 surat Al-Baqarah.
Itu sebagai pamungkas dari kajian kita pagi hari ini. Ayo Pak Yan, nyalakan mikrofonnya biar masa didengar tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi infak sampean itu harusnya kepada orang-orang fakir. Orang fakirnya ini kenapa? Karena dia tidak punya kesempatan untuk bekerja, cari nafkah, karena waktu dan tenaganya habis untuk berjihad di jalan Allah. Tapi orang lain menyangka kalau orang-orang fakir yang iman itu kaya. Kenapa? Karena tidak pernah menunjukkan rasa butuhnya. Ketika makan bubur pun orang tidak tahu bahwa dia makan bubur. Ketika ditagih anaknya untuk bayar SPP pun tidak tahu orang kalau lagi tidak punya. Karena tidak ngomong sampean. Gitu. Jadi ngiranya, wih, Gus Blor iki mesti pol duwe akeh. Gus Fafid iki mesti duwe iki wis akeh, riwa-riwi. Pesawat ke sana kemari. Kenapa ya? Karena itu. Maka dia juga tidak meminta-minta secara paksa dalam arti sampai duk dalan-dalan, tak umplung untuk bangun masjid. Nah, ada begitu. Nah, itu karena apa? Minat ta'affufi. Kenapa? Menjaga kehormatan agama. Jadi sekali lagi ini tergantung bagaimana kita bersikap. Sampean selalu melihat Gus-Gus kan selalu senyum, selalu semangat. Sampean pikir nggak pernah capek toh? Kayak kemarin itu di Lembar nunggu apa pemberangkatan kapal itu berapa jam itu di atas motor panasnya setengah mati itu. Kadang yang mikir saya ini loh ngapain gitu ya, ngapain gitu. Begitu di apa kapal dapat kapal ndak AC hanya di bangku yang keras itu ya Allah 5 jam gitu rasanya. Yes, tapi apakah saya kemudian ngasih tahu sampean? Ya enggak. Begitu turun pengen ke kamar kecilnya pusingnya setengah mati ya Allah. Gitu kan? Tapi itu ngomong lo ya enggak lah. Yes, memang resiko perjuangan. Nah, di jalan banyak bocor padahal belum buka puasa. Di saku itu ada uang kalau nggak salah 7.000 atau berapa itu. Kan saya nggak ngomong sama-sama. Masa sih uang saya ini tinggal 7.000, gimana sampean ini? Gitu loh. Jadi kadang sampean itu apa? Ya itu tadi bagaimana kita memangkas keluh kesah kita dengan tawakal kepada Allah. Insya Allah Allah akan mencukupi kita. Jadi kalau sampean tahu kehidupannya Gus-Gus itu, waduh. Nangis sama benar enggak sering itu seperti di masa Rasulullah para sahabat juga begitu, tapi apakah mereka melihat para sahabat itu kekurangan? Ya enggak gitu. Jadi ya sama dengan sampean dulu, kadang ya enggak ada uang, kadang ya sama, hampir sama, cuma memang Allah selalu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sabar. Kayak sabar ya, jangan takut kalau Allah bersama kita. Insya Allah sama. Soalnya begini, orang yang tidak berjuang di jalan Allah, kadang mereka juga nggak punya uang juga, toh? Sama. Mereka kadang juga ada persoalan ekonomi, toh? Sama juga. Lah kalau manusia hidup ya. Insya Allah cukup. Oke. Kajian kita pada pagi hari ini semoga Allah memberikan kita kesabaran, pengampunan, perlindungan, keselamatan dunia akhirat. Amin Allahumma sholli alaihi wasallam.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمات الأحياء المستغفرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت اللهم صل عليه وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك استغفرك وأتوب إليك اللهم توفنا البلاء والوباء ودل حسدنا من الجن والشيطان من الغبار ربنا نجنا ولنا واستغفرنا من القوم الظالمين ربنا لا تجعلنا من القوم الظالمين اللهم صل على ربنا من وقفنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا اجعلنا مسلمين من القوم من ذرية المسلمين ربنا من وقفنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك اللهم افتح لنا باب السماء برحمتك اللهم انزل علينا رحمة بعدد القدر الأمطار وعدد رحمة الجار وترحم بقلبك اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ملك وأشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر ما في شر أعوذ بالله من جود البلاء والبدر الشقاء والقضاء شماتة الأعداء اللهم نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى وحسن الخلق وحسن الخاتمة ربنا تقبل الله سبحانه وتعالى رب العزة عما يصفون وسلام alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum saya akhiri gini sedikit sebelum saya akhiri. Jadi justru karena kami yakin pertolongan Allah itu sehingga setiap kali ada rezeki, setiap kali ada keberhasilan, itu kemudian kami merasa itu karena karunia Allah. Kenapa? Karena kalau hanya upaya saya sendiri tidak mungkin terjadi. Saya selalu sampaikan kepada anak istri saya, kalau seandainya saya masih jadi direktur yang bergaji ribuan dolar dulu, nggak mungkin kemudian bisa sampai ada cabang 20, sampai ada berapa, nah mungkin semua itu karena Allah. Jadi nanti kembalinya begitu tawakalnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an.